Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat. Qul bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat. Salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa auladina. وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Nomor yang ke-18, halaman 8. Nasihat Allah tentang berpegangnya seorang hamba dengan agama Allah dan wajib bersyukur dengan nikmat Allah tersebut. Ini dalil bahwa Allah Ta'ala menyuruh kita jangan keluar dari agama yang sudah anugerahkan kepada kita, yaitu Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maksud berpegang itu, jangan kita keluar dari aturan-aturan Tuhan. Nah, maksud bercerai-berai itu diantara tafsirnya adalah jangan kita tadi melanggar aturan yang sudah diatur oleh Allah. Maka bila sudah kita melanggar aturan dari Allah, kita tuh tercerai-berai dari orang-orang yang menjalani aturan tersebut. Misal kawan A lawan B. A ini mengumpati aturan Tuhan, B kada, otomatis ini tuh terpisah sudah. Itu yang dimaksud bercerai-berai itu. Sama kayak murid lawan guru. Bila gurunya tadi lawan murid tadi bakumpul, walaupun bakumpul sakadudukan, tapi bila etikatnya kada sama, misal akhlaknya kada sama, ibadahnya kada sama, hakikatnya terpisah sudah. Walaupun duduknya berkumpul. Itu yang dimaksud bercerai-berai itu. Jadi seluruhnya terjadinya bercerai-berai itu awal mulanya tadi dari etikat kita lawan Allah belain. Itu yang maulah dulu yang bercerai-berai itu. Lalu gara-gara etikat belain, akhirnya amaliyah pun belain, lalu akhlak pun belain. Nah, lalu terpisah. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Nah, ini kisah yang bahari. Nah, kisah kita ini Bang, maksud nikmat Allah itu apa? Nah, kita ini kan Islam secara turunan ya kita. Beriman lawan Allah, lawan Rasulullah secara turunan, dilahirkan dari abah mama yang Islam, Bang. Padahal banyak benar orang yang kada kayak kita nasibnya, lahir dari abah mama yang kada Islam. Syukur benar kita sebenarnya tuh. Di situ yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, ingatlah engkau pada masa jahiliyah. Seandainya kita misalnya lahir dalam keadaan abah mama kita kada Islam, kayak apa nasib kita? Maka Allah mempersatukan hati kamu, lalu menjadilah kamu bersaudara. Itu asalnya lah karena nikmat Allah. Itu dipaling kalimatnya. Maka menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Arti nikmat Allah di sini ya Allah memberi petunjuk, memberi hidayah, memberi taufik. Lalu sesama orang Islam ini bakawan. Misalnya aja, nah seandainya kita nih sakaluar sarumah, dalam rumah nintu kada sabarataan ketujuh menuntut ilmu, pas sahin bakurang rasa kedekatan tuh. Yang seikong ketujuh menuntut ilmu,
Cak ibarat di rumah tuh nah. Anak misalnya bisi 5, ba 4 ke 7 menuntut ilmu seikung kada. Seikung ini ke 7 lain dari yang ilmu yang dituntutnya. Ini kena makin kada takumpul, makin berbisa-berbisa, makin kada rakat. Nah kayak itu. Apalagi mun gawiannya yang seikung baik, seikung kada. Nah kayak itu. Nah ternyata misalnya Allah Ta'ala memberi kita nikmat 2 laki bini, ke-7 menuntut ilmu, anak ke-7 menuntut ilmu misalnya. Nah itu nikmat Allah yang ganal ngarannya. Apalagi sarumahan, misalnya Islam, beriman, ke-7 menuntut ilmu, ke-7 beramal. Itu nikmat Allah yang paling ganal. Lalu Allah menjadikan kamu, lalu Allah mempersatukan hati kamu, lalu menjadikanlah kamu karena nikmat Allah, yaitu orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada asalnya di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripada api neraka. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi di sini ada 2 pemahaman. Pertama, kita disuruh jangan keluar dari aturan Tuhan yang sudah Allah beri nikmat kepada kita itu. Nah yang kedua, kita disuruh mensyukuri nikmat Allah itu. Cara mensyukuri bahwa kita ini tadi sudah beragama Islam, sudah beriman lawan Tuhan, lawan Nabi, itu cara mensyukurinya yang paling pamulaan, yaitu dibawa menuntut ilmu yang jurusan Islam dan iman itu. Itu cara mensyukurinya. Jadi kadang-kala kita misalnya lah beriman lawan Tuhan, lawan Allah, lawan Nabi, ibadah itu Islam sudah. Lalu kita alhamdulillah aku Islam. Ingat kayak itu aja. Ataunya berbuat baik juga, tapi menuntut ilmu ini kadada jurusan iman, jurusan Islam belum dianggap mensyukuri narnya. Maka bilangnya dianggap belum mensyukuri, dia tidak kena imannya makin bertipis tak, dan Islamnya pun makin rusak. Sebab iman dan Islam itu pemberian Allah, nikmat Allah sudah yang mempersatukan kita tadi. Jadi walaupun misalnya orang yang nigro sana, yang bila takurihing hanyar pina manarang, amang kada takurihing kadap. Nah orang nigro sana misalnya lawan orang yang Cina kan belain bener kok nih. Ya lo, nigro tuh gono-gono bisi, yang Cina halus misal. Belain berdua nih tuh. Nah tapi gara-garanya beriman lawan Allah, sama perhatian beriman lawan Allah, kawan berdua nih. Bersatunya. Nah, jadi yang mempersatukan kita itu sebenarnya iman dan Islam kepada Allah. Nah, lalu iman dan Islam kepada Allah ini disuruh disyukuri karena itu nikmat dari Allah. Nah, cara mensyukurinya ada jalan lain. Yang paling pamulaan dulu belajar ilmu jurusan iman dan Islam. Bila kada dipelajari iman kita yang pemulaan yang Allah memberi, yang memudali, modal narnya nah, dimudali Tuhan iman, dimudali Tuhan Islam. Tapi kada dijalankan, kada dibawa menuntut ilmu, dipelajari jurusan iman dan Islam, cagar berusak Islam kita dan cagar bertipis iman kita. Itu sudah menjadi turun temurun sudah nang kayak itu. Kejadiannya nang kayak itu. Ada anak orang yang ahli ibadah, tapi karena anaknya tadi kada mau menuntut ilmu, abahnya ahli ibadah tapi anaknya kada mau menuntut ilmu, lalu anaknya rusak. Nah kayak itu. Bahkan anaknya tadi seandainya ketujuh ibadah juga, tapi kada didasari dengan ilmu iman dan Islam, maka ibadahnya pun rusak. Seandainya beribadah juga pun ibadahnya rusak. Sebab iman dan Islamnya tadi kada disyukurinya. Melihat orang yang kada beriman lawan Allah nih, kada beriman dengan Nabi Muhammad, lalu atau para kita, nah kita disuruh pertama kita disuruh bersyukur lawan Tuhan. Aku diberi Tuhan iman dan Islam. Satu dulu, itu kewajiban hati. Narnya kada boleh kita model kayak biasa-biasa aja, model kayak rasa biasa, atau harus ada kita rahimung benar lawan Tuhan. Yang kedua, kita doakannya supaya diberi Allah juga iman dan Islam. Nah kayak itu bentuk kasih sayang kita kepada makhluk Allah Ta'ala. Jangan sampai kita mudah kayak menghapus sakan, hapus tuh aja, biar jas itu aja, takawan lawan Fir'aun kayak aja. Nah itu kada boleh. Nah kayak itu kita berdosa.
Nah, jadi kita berdoa lawan Tuhan mudahannya dapat juga Islam dan iman kepada Allah Ta'ala. Melihat orang yang misalnya bermaksiat, kayak itu juga mudahannya dapat hidayah. Nah kayak itu. Kada boleh kita menghapusakan. Mun kita menghapusakan, maka kita ini kada ada lainnya iblis. Walaupun bersurban, walaupun bergamis, walaupun tasbih kayak bagi pelir genalnya. Kada ada lainnya iblis. Karena tujuan iblis itu kayak apa caranya supaya kita masuk neraka. Mun kita menghapusakan sama nernya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, itu Rasulullah. Maka kita mau umpati gaya Rasulullah bila melihat orang-orang yang kada seagama lawan kita atau orang-orang yang bermaksiat lawan kita. Nah, ilmu iman dan Islam itu para ulama menafsirkan ilmu iman dan Islam itu nah kalau nya Islam rukunnya 5 ya kelak. Rukunnya 5. Yang rukun yang pertama, ujar ulama, ijma ulama nih. Ini ambilannya rujukan dari pelajaran sifat 20. Rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua sampai kelima rujukan dari fikih. Jadi kita tuh kenapa belajar sifat 20? Karena ada rukun Islam pertama. Kenapa belajar fikih? Karena ada rukun Islam kedua dan kelima. Sampai dari kedua sampai kelima. Lalu ada pelajaran fikih. Kenapa ada rukun iman yang 6? Kenapa kita belajar tasawuf? Karena ada rukun iman yang 6 begini ini nah. Cakanya kada ada rukun iman yang 6, kada ada pelajaran tasawuf. Nah, jadi pelajaran tasawuf itu walaupun sambetannya kada ada di zaman Nabi, tapi pelajarannya sudah ada. Jadi pelajaran tasawuf pelajaran sudah ada di zaman Nabi. Bahkan itu termasuk kewajiban. Nah, jadi kita sudah tahu beriman lawan Tuhan 6 rukunnya. Kada kawa bujur beriman lawan Tuhan, mun kada bujur-bujur mandalami pelajaran tasawuf. Dan sepakat juga seluruh para ulama tasawuf ini kada ada bakat untungan karena ilmu akhlak lawan Tuhan. Kada ada mun kaya tamat tasawuf, aku tamat sudah tasawuf ya. Itu tarawuf bisa tuh. Amun sifat 20 ada bakat untungannya. Yang disebut awwaluddin, ma'rifatullah itu ada bakat untungannya. Kan mengenal Allah ini 2 tahapan. Tahapan pertama awwaluddin, ma'rifatullah. Nah, itu tuh ada bakat untungannya. Bila tuntung 50 ke 25 selesai sudah kewajiban kita yang fardu ain. Selebihnya dari itu tergantung kecangkalan aja lagi. Kada diwajibkan. Mengenal Allah yang Allah memperkenalkan dirinya itu tergantung anugerah Allah lawan orang yang kada sama. Nah, cuma kewajibannya ingat 50 qaidul iman, udah tuntung tuh selesai paham. Sampai kepada inya mengerti etikatnya bujur dan mengerti tujuannya beribadah. Nah, ingat situ aja. Kalau sifat 20, fikih pun ada batasannya. Kada usah model kayak hendak meluas-luas. Sebab bila kita meluas-luas tuh kena ujung-ujungnya mun kada ada bimbingan dari guru-guru, kita tuh katujuh kena bakal karasan, berdebat. Yang katujuh yang khilafiyah tuh nah. Ujar imam jadi imam anu itu yang dipelajari. Misalnya tuh, pelajari yang seorang gawe aja hari-hari napa? Mulai dari istinja, baudu, sembahyang, rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya. Bila sudah tuntung, ya sudah, cukup ya sudah. Paling mengingat-ingati, memutalahi. Nah, kayak itu aja. Paham, gawi. Karena umur kita ini kada panjang, kada lawas handap. Kada lawas gawi. Nah, imbah nintu belajar ilmu akhlak tasawuf supaya amal ibadah kita tadi diterima oleh Allah. Barang siapa kada belajar ilmu iman yang rukun iman yang 6 nih, kada belajar tasawuf rukun iman yang 6, maka dikhawatirkan, ujar Imam Ghazali, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khotimah. Nah, apalagi menganggap ilmu tasawuf sesat. Hati-hati. Kita nih kada belajar tasawuf, ujar Imam Ghazali, dikhawatirkan meninggalnya tadi orang tersebut su'ul khotimah. Nah, itu jadi kada ada cara lain mun kita hendak menyukuri keimanan kita lawan Tuhan, menyukuri keislaman kita lawan Tuhan, kada ada cara lain pamulaan kecuali menuntut ilmu yang fardu ain. Nah, itu.
Ada aja kena membantah di sini, misal membantah nih, oh itu ada wajib juga aja, murtad tuh. Karena membantah yang ijma. Nah, ini ijma ulama nih. Dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dipadahkan itu ijma ulama. Nah, bila kita membantah dengan ijma ulama itu murtad. Yang nomor 19 yaitu nasihat Allah tentang menjaga hati dan seluruh anggota dari maksiat. Nah, itu yang nomor 19. Jadi Allah berpesan lawan kita, jaga hati jara Allah Ta'ala. Sebab bila hati kada terjaga, biasanya anggota tubuh bermaksiat. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Nah, illa man atallaha biqalbin salim. Artinya janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka ketika dibangkitkan, yaitu hari seluruh harta, segala harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, jadi kaina kita di akhirat itu menghadap lawan Tuhan sabarataan. Ujung-ujungnya menghadap lawan Tuhan. Tapi banyak juga yang belum menghadap sudah masuk neraka. Belum lagi menghadap dengan Allah sudah masuk neraka. Ada juga yang sudah menghadap ke Allah Ta'ala, ujung-ujungnya masuk neraka juga. Nah, maka yang menghadap lawan Allah itu sudah melewati banyak rintangan-rintangan. Lalu menghadap lawan Allah Ta'ala. Nah, yang selamat menghadap Allah Ta'ala itu cuma satu. Bukan yang banyak ibadahnya. Lah, bukan yang banyak ibadahnya. Yang selamat menghadap Allah Ta'ala nih. Orang yang hatinya kada berpenyakit itu yang selamat dengan waktu menghadap Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu malihati hati orang itu. Kada malihati amalnya. Makanya Nabi menafsirkan firman Allah Ta'ala ini, ujian Nabi, Allah kada memandang rupa, kada memandang gawian, kada memandang amal kalian dulu, kada memandang pakaian dulu. Yang Allah pandang adalah hati kalian. Nah, itu Nabi mau ucapkan kayak itu. Nah, maka membaguskan hati supaya jangan berpenyakit, itu mata pelajarannya tadi yang termasuk fardu ain tadi. Tauhid dan tasawuf. Ada kawa juga kita langsung belajar tasawuf, tauhid berdahulu. Maka kawa disimpulkan di sinilah, mun hendak hati salim nah, biqalbin salim. Ini pembahasannya panjang Bang ini. Cuma kita ambil keringkasan aja. Hati yang salim, hati yang selamat itu syaratnya 3. Nah, kesimpulannya ya kalau syaratnya 3. Pertama, i'tikadnya bujur. Itu dulu, tuh hati yang selamat. I'tikadnya lawan Allah tuh bujur. Cugatnya ke Allah, kada ke kanan, kada ke kiri, tapi cugatnya ke Allah. Lurus aja kita. Satu dulu. Kayaknya ulun jelaskan satu persatu. Yang kedua, tujuan hatinya tadi hanya Allah. Nah, 2 sudah. Tadi kan etikatnya bujur. Yang kedua, tujuan hatinya hanya Allah. Yang ketiga, ini mun hendak hati selamat lah. Yang ketiga, dicatat lah, dicatat penting benar ya kalau karena bisa kada ingat. Yang ketiga, kada keluar dari mengikut Rasulullah. Nah, itu 3. Tujuannya Allah, kada keluar dari mengikut Rasulullah. Pertama dulu lah, etikat bujur. Arti etikat bujur tuh memang mau secara luas penjelasannya panjang benar, belajar makam sifat 20 ya kalau. Coba kesimpulannya 2 aja nah. Ciri etikat bujur. Ini dihalusi sudah nih. Halus pada ini kada kau lagi.
Caka ibarat kayuh, kayuh jadi sanduk, sanduk jadi sinduk, sinduk dihalusi jadi kukuit gigi. Kukuit gigi dihalusi lagi, kada kau lagi ya dah. Ini dua ini nah paling kada. Mungkin kita hendak tahu bahwa hati kita etikatnya bujur. Lah, pertama etikat yang bujur itu memaisahkan Allah Ta'ala. Satu. Arti etikat bujur. Nah, sudah nyanyok, lu hanya mencatat sudah nyanyok. Maisahkan Allah Ta'ala. Yang kedua, memahasucikan Allah Ta'ala. Nah, bila ada di etikat kita maisahkan Allah, memahasucikan Allah, bujur itu etikatnya. Bismillah. Apa maksud maisahkan Allah Ta'ala? Nah, inya kada memandang, kada menganggap, apalagi meyakini lah, kada menganggap, kada memandang bahwa ada yang selain Allah bisa memberi bakas. Itu yang dimaksud maisahkan Allah Ta'ala. Nah, ini etikat bujur. Kada menganggap, kada ada anggapan di hatinya, kada ada pandangan di hatinya, apalagi meyakini jauh benar bahwa ada sesuatu yang lain Allah yang bisa menghasilkan sesuatu. Nah, ini etikat bujur. Jadi apapun yang dia lihat, dia dengar, dia rasa, seluruhnya tadi hanya perbuatan Allah. Maksudnya hanya Allah yang berisi sifat kudrat dan iradat. Yang lain dari Allah kadada berisi sifat kudrat dan iradat. Maksudnya hanya Allah yang berisi kemampuan. Kalau hanya Allah yang berisi kemampuan, berarti hanya Allah yang memberi bakas. Minum, hilang haus, hanya Allah yang menghilangkan haus. Makan, dapat kenyang, hanya Allah yang mengenyangkan. Nah, ini yang disebut maisahkan Allah Ta'ala pada segala sesuatu yang dipandangnya, yang dilihatnya, yang dirasanya. Ini bujur etikat yang pertama. Kalau kita menganggap ada sesuatu sebab memberi bakas, apalagi sampai meyakini, fakafara, kafirlah orang tersebut. Minum obat, hati-hati, sembuh, etikat bujurakan, isahkan Allah Ta'ala, sembuh ini dijadikan Allah, nikmat Allah, hati-hati. Ciri etikat kita rusak, minum obat yang harga 1.000, 2 biji dapatnya. Lawan minum obat yang sebiji 1 juta, lain pian rasanya. Perasaan asa kancang yang 1 juta itu. Bangun sahabat yang sebiji ini 1 juta aja kada betah lagi aja. Nah, ini siapa yang diikuti? Model kayak obat yang menyembuhkan. Nah, waktu ada dokter yang spesialis, pada kisah itu bang, ada batah lagi kita nih aja. Di hati nih, waktu ada dokter, mati jiwa aku, mati jiwa aku. Nah, siapa yang diikuti? Nah, maka apabila hati kita bujur-bujur maisahkan Allah Ta'ala, kadada lalu-lalu kita menganggap, apalagi meyakini bahwa ada sesuatu yang lain dari Allah Ta'ala memberi bakas. Ini etikat bujur, satu. Yang kedua, memahasucikan Allah Ta'ala. Disebut etikat bujur yang kedua, memahasucikan Allah Ta'ala. Walaupun inya melihat segala sesuatu yang digandangnya Allah, tapi ujarnya subhanallah, sesuatu itu lain Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala kadada sasamaannya. Laisa kamislihi syai'un. Allah bersifat yang keempat, mukhalafah lil hawadis. Misal, kita misalnya ditolongi orang misalnya. Sabida motor kita mau goka apakah, lalu orang menunjuli, kita sudah bujur etikat ya, kita kadada yang bisa beramal melainkan hanya Allah. Kita pandang yang menolong ini Allah. Ini etikat bujur sudah, tapi yang menunjul ini lain Allah. Nah, jadi kita alhamdulillah ada pian menolongi. Tapi ini Bang, yang menunjul ini Bang, subhanallah, kada apa-apa Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menganggap mantang-mantang kita melihat hanya Allah yang memberi bekas, hanya Allah yang menolongi, ini Allah Ta'ala nih bekong nih ya. Nah, salaham nih tuh. Pahamlah. Jadi etikat bujur itu dua aja. Ini ulun halusnya sudah nih.
Pertama, kita pandang seluruh kejadian hanya Allah yang menjadikan, karena sidin hanya satu-satunya yang memberi bakas. Tetapi yang kita lihat itu lain Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala bersifat seperti sifat makhluk. Dia takkan jadi sidin menunjul tuh, aku keuyuhan lagi, udah aja. Nah, keuyuhan ini bisa keuyuhan. Nah, itu secara ringkas. Jadi bila kita menganggap sebab memberi bekas, hati-hati, bisa murtad. Atau kita menganggap ada sesuatu kekuatan di sebab, memang kekuatan Allah Ta'ala juga, tapi kita menganggap sebab itu jadi kuat karena kekuatan Allah Ta'ala ada di situ. Itu pun kada boleh. Salah juga itu salah paham namanya. Termasuk bagian dari fasik di bidang tasawuf, di bidang tauhid. Salah paham. Gara-gara waktu belajar sifat 20 sambil mengantuk. Lalu salah paham. Dikiranya, ya Allah beri ulun kekuatan. Lalu rasa kuat. Lalu rasanya ini bisa kekuatan yang dari Allah. Ini fasik nih. Hati-hati. Ada kayak itu. Ini tak dua kisah naranya. Allah bisa kekuatan, aku bisa kekuatan. Walaupun kekuatanku dari Allah. Nah. Terus seringkas saja. Panjang kisahnya. Cukup waktu ya kalau. Jadi etikat yang bujur, ciri khasnya dua. Ada menganggap di hati, apalagi meyakini ada selain Allah memberi bekas. Dan inya pun memahasucikan Allah Ta'ala. Bahwa Allah kada ada sesamaannya. Kada sama, lain dari apapun yang terlintas di hati kita. Itu lain Allah Ta'ala. Karena akal kita kada memperdapati kayak apa zat Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala itu sendiri. Satu sudah, menhandak hati salamat lah, etikat bujurakan menhandak hati salamat. Nah yang kedua, bujur atau lurus tujuan kita beramal, yaitu hanya Allah yang dituju. Nah selama kita beramal, walaupun amal itu banyak tapi lain Allah yang dituju, rusaklah hati. Ada mau bersih. Kenapa? Karena penyebab hati tadi rusak, penyakit tuh ada sebabnya di situ. Cak ibaratnya tuh pabriknya ada. Pabrik maulah hati kada bersih itu ada di hati kita, yaitu apa? Tujuan beramal lain Allah, itu pabrik penyakit hati. Pabrik lah. Ujar bahasa orang ini produsen. Nah, yang cagar mengeluarkan penyakit hati itu ada pabriknya, yaitu tujuan hati ada selain Allah. Maka beramal itu bujur-bujur. Tujuan semata-mata hanya Allah. Nah, membujurakan tujuan beramal itu nah, kada kawa cara kecuali kita bujur-bujur mahayati sifat 20 juga. Nah, kayaknya ketahuan tuh bujur kayaknya Allah yang dituju, ketahuan dari sikap hatinya ketika waktu beramal. Kalau sikap hatinya hanya memuji Allah, dasar bujurnya ditujunya Allah. Tapi kalau sikap hatinya minta puji, dasar Allah lain ditujunya. Nah, satu, dua, sudah. Ya kalau. Nah yang ketiga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ai liya'rifuni. Pembahasan liya'rifuni itu yang dua macam yang ulun bahas sudah nih. Pertama etikat bujur, kedua yang dituju, yang dipuji hanya Allah. Itu maksud liya'rifuni. Tetapi ya, ada tafsirnya dalam kitab Jalalain itu bil ibadah. Nah, bil ibadah kadakawa kita meninggal ibadah. Ini yang ketiga. Nah, apa maksud bil ibadah di situ? Ulama tasawuf menafsirkan arti bil ibadah di sini mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ulun pandir ini tafsir dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pemahaman liya'budun di sini ai liya'rifun, mengenalku. Mengenalku di sini ujar para ulama dua. Pertama bujurakan etikat, kedua tujulah Allah, pujilah Allah. Tapi kayak apa caranya? Wadahnya di mana? Bil ibadah. Dengan beribadah, berwirid. Nah, ada ibadah yang wajib, ada ibadah sunat. Isinya ibadah itu apa maksudnya? Ulama tasawuf menafsirkan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batinan. Nah, kada ada cara lain hati menghendak salim melainkan kayak itu caranya. Mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa nangka ini nah contohnya. Etikatnya sudah bujur.
Tujuannya Allah, tapi wadahnya lain mutabah kepada Rasulullah, cagar celaka juga orang itu. Cagar kada selamat juga, cagar rusak juga, cagar taumpang ambing juga. Nah, makanya mawadahi ini adalah mutabaah kepada Rasulullah. Mawadahi etikat yang bujur, mawadahi tujuan hati yang bujur. Kada kawa cara melainkan bawa beribadah. Ibadah itu gawian siapa? Gawian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sambungannya. Wallahu alam billah. Masyaallah la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.